105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda tentunya di sore hari ini. Dan kebetulan hari ini di edisi 24 November 2021. Gimana kabarnya? Masih sehat dan masih bersemangat ya untuk menjalani aktivitas dan rutinitas Anda. Dan sekarang sudah menunjukkan formasi pukul 17:24 seperti biasa. Hari ini hari Rabu. Di sore hari kita ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan di Studio FM sudah hadir narasumber kita. Dan sebelum kita sapa, untuk Anda kembali kita ajak segera bergabung di live Instagram kita ataupun live Facebook kita. Di live Instagram di @rawfm Padang Sidimpuan dan live Facebook di @raw Padang Sidimpuan. Dan jangan lupa untuk kunjungi kanal YouTube kita di Raw 105 FM. Baik, kalau gitu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ustadz Sahrial Damanik. Iya, betul. Baik, bagaimana kabarnya sore hari ini, Ustadz? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Kalau gitu di sore hari ini kita akan bahas tema apa nih, Ustadz? Tentang hati-hati yang bernoda. Oke, hati-hati yang bernoda. Baik, ini menarik sekali ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah punya pertanyaan seputar tema kita, hati-hati yang bernoda, jadi boleh silahkan bergabung untuk kirimkan pertanyaan Anda di 0822 9999 6105. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Al Ustadz, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, pendengar Raw FM rahimakumullah. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim. Para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu untuk membasahi lisan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik nikmat yang namanya kesehatan dan penglihatan, terlebih-lebih nikmat pendengaran yang bagus. Karena jika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang bagus, mungkin kita tidak akan mendengar Raw FM ini. Maka untuk itu selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih banyak diberikannya nikmat. Selanjutnya selawat beriring salam perjunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya min rabbal alamin. Bapak Ibu para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, yang namanya manusia dan di dalam kehidupan ini selalu yang namanya berbuat, akan tetapi dia tidak tahu apakah perbuatannya itu baik atau buruk. Terkadang dia tahu perbuatannya itu buruk, dia masih selalu berbuat keburukan itu. Akan tetapi sebaliknya, dia tahu perbuatan itu baik, akan tetapi dia sangat enggan dan berat rasanya untuk melakukan kebaikan tersebut. Oleh karena apa? Mungkin dalam hatinya ada noda. Kalaulah jenis insan atau manusia yang seperti ini, jika selalu berbuat keburukan dia bangga dan berbuat kebaikan dia enggan, mungkin inilah orang-orang yang selalu yang namanya hatinya ternoda. Oleh sebab itu di sore hari yang berbahagia ini,
saya mencoba untuk mengupas sedikit tentang orang-orang yang hatinya bernoda. Yang pertama, orang yang hatinya ternoda, ada yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sekarang ini banyak tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan anak kita sendiri mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai banyak yang dia tahu, akan tetapi sangat jarang dipergunakan yang namanya pengetahuan ataupun ilmunya tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, inilah orang-orang yang banyak mempunyai ilmu tapi tidak dan enggan untuk yang namanya mengamalkan ilmunya tersebut. Kalau berbicara nanti dia selalu mempunyai argumennya sangat banyak dan memang bagus. Dia mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan umpamanya, akan tetapi dia berbuat keagamaan atau beramal ibadah tersebut sangatlah enggan, sangatlah sulit dan sangatlah berat rasanya. Inilah orang-orang yang hatinya terkadang kena noda, kotor hatinya, sehingga dia sangat berat dan payah untuk mengamalkan ilmunya. Bukan dia tidak mempunyai ilmu, dia mempunyai ilmu, akan tetapi berat sekali dia mengamalkan ilmu pengetahuannya tersebut. Orang-orang yang seperti ini nanti akan diancam Allah Subhanahu wa taala pada surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau katakan apa-apa yang engkau tidak perbuat? Kabura maqtan indallah, Allah nanti akan murka. Sangat besar kesalahan ataupun dosa di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun, apa-apa yang engkau katakan akan tetapi engkau tidak pernah sama sekali. La taf'alun, tidak engkau perbuat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Oleh sebab itu, terkadang yang hidup ini yang sangat susah untuk mengajari orang yang pengetahuannya tanggung, ilmu pengetahuannya gantung. Terkadang kita lebih mudah dan lebih masuk yang kita ajarkan tersebut apabila orang-orang tersebut sama sekali tidak mengetahui, daripada orang-orang yang setengah mengetahui. Orang yang tidak mengetahui, kita omongi atau kita ajarkan ilmu pengetahuan tersebut, dia akan selalu cepat meresah. Akan tetapi orang yang setengah mengetahui, kita berikan penjelasan, dia perasaan lebih tahu, lebih pintar ataupun lebih benar, sehingga pendapatnya lah yang selalu benar. Orang-orang yang seperti ini, yang mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan, sehingga Allah mengancam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oleh sebab itulah pendengar rahimakumullah, terkadang jikalau sedikit pun ilmu kita, akan tetapi kita mengamalkan ilmu kita, itu lebih baik. Apa yang kita pelajari dari dahulu, dari kita kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa, mempelajari ilmu pengetahuan, umpamanya ilmu keagamaan, apa yang kita pelajari dahulu, marilah kita amalkan. Karena
ilmu tidak diamalkan, Rasul mengatakan seperti pohon yang tidak berbuah. Orang-orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan, itulah nanti seperti pohon yang tidak berbuah. Apalah gunanya kita mempunyai pohon tetapi hasil utama daripada pohon tersebut tidak kita ambil manfaatnya. Oleh sebab itu, pendengar rahimakumullah, marilah kita rajin untuk menuntut ilmu. Kepada adik-adik atau anak-anak kami, marilah rajin untuk menuntut ilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari kita kecil, dari kita dalam buayan sampai kita di liang lahat. Kita masih disuruh dan dianjurkan Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Sehingga orang-orang banyak mengatakan untuk menuntut ilmu yang adalah long life education katanya. Menuntut ilmu seumur hidup. Nah, kalau kita tidak berilmu, jadilah kita orang bodoh. Ada pepatah mengatakan bahwasanya orang yang bodoh akan menjadi santapan orang yang pandai. Oleh sebab itu, marilah kita untuk selalu rajin menuntut ilmu, belajar dan mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Pendengar FM rahimakumullah, adapun ciri orang yang kedua yang hatinya bernoda adalah allazina ya'kulu rizqin minallahi wal antum la tashkurun, yaitu orang-orang yang makan rizki pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi la tashkurun, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, terkadang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya rezeki. Rezeki ini kan tidak hanya semata-mata harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi memang mayoritas orang menggolongkan rezeki ini adalah harta. Akan tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah merupakan rezeki. Terlebih-lebih yang baik. Itu merupakan rezeki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, mendapat sesuatu yang kita inginkan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bahaya ini. Bahayanya karena hatinya sudah ternoda. Jika manusia hatinya sudah ternoda, alamatlah kapal payah untuk menyeberang. Apabila manusia hatinya sudah bernoda, maka di dalam kehidupannya sehari-hari akan tercermin perilakunya yang tidak baik, bahkan yang kurang baik. Itulah orang-orang yang tidak bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya lah kita, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki apapun, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan pada surah Ibrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah mengatakan, apabila kamu bersyukur,
insya Allah Allah akan menambah rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, apabila engkau ingkar atau kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita yang hidup ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya rezeki. Kita hanya sebagai keran. Keran itu menyimpan air, tetapi keran itu tidak pernah yang namanya memiliki air selamanya. Dia akan mengalirkan air apabila ingin dipergunakan oleh orang yang punya keran tersebut. Keran tidak pernah membantah apabila yang membukanya memerlukan air. Anggaplah kita sebagai keran tersebut. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala yang namanya rezeki. Kita salurkan kepada yang lain. Kalau memang tidak bisa banyak, sedikit juga boleh. Akan tetapi janganlah kita pelitkan apapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dengan banyaknya kita berbagi terhadap sesama kita, dengan banyaknya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, insya Allah itu adalah merupakan salah satu jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Baik, pendengar Setia FM, kita break dulu sebentar. Untuk Anda yang mungkin sudah punya pertanyaan seputar tema kita di sore hari ini, boleh silahkan langsung kirimkan melalui via WhatsApp di 0822 99996105. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya bersama Ustadz Syahrial Damanik. Tentunya di sore hari ini membahas tema hati-hati ternoda. Baik, kalau gitu kepada Ustadz kembali kita persilahkan. Terima kasih. Baiklah para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap mendengarkan yang namanya Raw FM ini. Tadi sebelum kemari bertitip salam warga Kelurahan Losong Batu. Di sana mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Bil khusus buat yang di Punti Manis lingkungan 2, dan lebih bil khusus lagi yang masyarakat yang berada di yang namanya Gang Bengkel lingkungan 2 Kelurahan Losong Batu. Baiklah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Tadi ada 2 ciri hati yang bernoda. Yang selanjutnya ciri hati yang bernoda itu ada orang yang ikut mengubur jenazah ataupun ikut mengusung jenazah ke pemakaman, akan tetapi dia tidak menjadikan pelajaran atas kejadian tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di dalam kehidupan di atas dunia yang fana ini, kematian adalah merupakan suatu kebiasaan. Kenapa kebiasaan atau biasa? Karena lawan daripada hidup adalah mati. Sehingga
Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kapankah kematian tersebut menghampiri kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Akan tetapi sebelum kematian tersebut menghampiri kita, marilah kita waspada, mawas diri, dan mempersiapkan perbekalan kita. Jikalau saudara kita hari ini kita antarkan ke pemakaman, ikut kita menyolatkan, ikut kita memakamkan di tanah pekuburan. Akan tetapi jika kita tidak bisa dan tidak mampu untuk mengambil pelajaran atas kejadian tersebut, berarti hati kita sudah ternoda. Kenapa demikian? Jikalau dia ikut yang namanya menyolatkan jenazah, ikut dia mengusung jenazah, mengiring jenazah ke pemakaman, akan tetapi dia tidak mengambil pelajaran terhadap atas kejadian tersebut, maka dialah sangat orang-orang yang merugi dan kemungkinan besar hatinya telah bernoda. Kenapa? Diambil, tarik ke belakang. Mungkin hari ini kita mengusung atau mengiringi jenazah saudara kita. Boleh jadi besok atau lusa kita yang mengalaminya demikian. Kita pula yang diusung dan diiring oleh saudara-saudara kita. Karena itu, sebelum kita dijemput oleh malaikatul maut, kita harus mawas diri. Saudara kita usung, kita harus berpikir panjang dan berpikir bijak. Sebelum saya diusung seperti saudara saya ini, saya harus mempersiapkan bekal, yaitu menuju darul akhirah. Sehingga jika tiba giliran kita diusung, kita sudah mempunyai bekal. Karena ketahuilah bahwasanya apabila kita mau bepergian, kita harus mempersiapkan bekal. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam perjalanan atau kepergian kita tersebut. Umpamanya, kalau kita hanya pergi ke Medan, kita mungkin bisa hanya mempersiapkan yang namanya nominal 500.000 rupiah. Sudah bisa pulang pergi dalam satu hari dan belanja hidup atau untuk biaya makan kita selama satu hari satu malam. Akan tetapi jika kita ingin bepergian yang lebih jauh lagi, umpamanya ke Jakarta, tidak mungkin kita hanya bisa mempersiapkan yang namanya belanja di perjalanan dan selama di Jakarta hanya 500.000 rupiah seperti yang ke Medan tadi. Makin jauh perjalanan kita, makanya kita mempersiapkan perbekalan yang lebih banyak pula. Menuju darul akhirah, kita tidak tahu berapa lama di dalam alam barzah, seberapa lama kita menuju yaumil ba'ts, hari diperbangkitkan, dan kita tidak tahu pula kapan kita baru dihisab dan dimizan. Oleh sebab itu, sebelum kita tiba yang namanya di alam barzah, di alam kubur, kita harus mempersiapkan yang namanya belanja kita, perbekalan kita selama di sana. Bukankah Allah menjelaskan
bahwasanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, carilah perbekalan kamu yang sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan yang akan engkau bawa menuju darul akhirah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini apa? Yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, mumpung yang namanya kita masih di atas dunia ini, mumpung kita selalu yang namanya mengiring yang namanya jenazah kita antarkan ke pemakaman, marilah kita selalu berpikir dan marilah kita membuat iktibar terhadap kejadian tersebut. Dengan banyaknya kita berbuat dan menjadikan kejadian tersebut iktibar ataupun contoh dalam kehidupan kita, mudah-mudahan dengan demikian hati kita akan bersih. Dan apabila sebaliknya, jika kita tidak mengambil yang namanya iktibar ataupun pelajaran terhadap yang namanya kejadian tersebut, jadilah hati kita bernoda. Dengan demikian, mudah-mudahan apabila hati kita bersih, insya Allah dalam kehidupan kita juga selalu berbuat yang positif. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah pariwara atau jeda yang berikut ini. Iya, baik rekan Rau, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tentunya di segmen ketiga, dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Rau, masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda bersama Al Ustadz Syahrial Damanik. Dan kalau gitu ini kita sudah sampai di segmen ketiga, yaitu kesimpulan ya rekan Rau. Jadi kepada Al Ustadz kita persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dari tema kita di sore hari ini. Baiklah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya di dalam kehidupan ini kita harus yang namanya mempunyai hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, maka kita akan berpikir positif dan berbuat yang positif pula. Janganlah sekali-kali hati kita menjadi bernoda. Kenapa? Karena yang pertama, kita mempunyai ilmu tapi tidak kita amalkan, sehingga kita selalu menyombongkan diri kepada sesama manusia, padahal kita tidak tahu bahwasanya Allah akan memurkai orang-orang yang mempunyai ilmu akan tetapi tidak diamalkan. Yang selanjutnya, hati kita akan bernoda apabila kita yang namanya mempergunakan ataupun memakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akan tetapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan jalan apa? Yang pertama yaitu kita berbagi dengan sesama. Yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah terhadap ibadah kita. Dan yang selanjutnya, jadilah kita orang-orang yang mengambil iktibar ataupun contoh ataupun pelajaran terhadap kejadian sehari-hari di sekeliling kita. Terlebih-lebih apabila kita ikut mengubur jenazah dan mengiringinya ke pemakaman, hendaklah kita jadikan pelajaran terhadap kejadian saudara kita tersebut. Dengan apa? Kita harus berpikir, mungkin saudara kita hari ini kita antar ke pemakaman, mungkin boleh jadi esok atau lusa kita pula yang diantarkan. Oleh sebab itu,
sebelum kita diantar oleh saudara-saudara kita ke pemakaman, marilah kita banyak kita yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita bersih, mudah-mudahan yang namanya tindak tanduk perbuatan kita juga akan selalu positif. Akan tetapi apabila hati kita bernoda, maka pikiran kita pun akan selalu memikirkan yang negatif, berburuk sangka dan segala macamnya. Mudah-mudahan pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, tausiah yang singkat ini ada bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keberkahan hidup, keberkahan rezeki, dan juga keberkahan umur. Amin, amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam bil ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Rau, sudah berakhir tausiah sore kita, yaitu bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan jangan kemana-mana, pastikan untuk stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.